Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sejarah ilmu kalam dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11. Pesan saya, tetap semangat dan jangan menyerah. Yang pertama, kompetensi dasarnya. Ya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu menganalisis latar belakang munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang latar belakang munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu menjelaskan latar belakang munculnya aliran-aliran ilmu kalam. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan menyampaikan latar belakang munculnya aliran-aliran ilmu kalam dan kejadian dalam peristiwa tahkim. Baik, di sini yaitu sejarah ilmu kalam. Ini adalah peta konsep. Kita akan melihat yang pertama, akidah pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah, akidah setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Dan ada peristiwa tahkim yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya terjadi di pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pertama, yaitu akidah pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, umat Islam bersatu, tidak terpecah belah. Tidak ada kelompok atau firqah-firqah. Sebab setiap persoalan atau permasalahan yang ada di kalangan antar sahabat langsung ditanyakan kepada Nabi dan mendapatkan jawaban, mendapatkan solusi tanpa adanya para sahabat yang membantah. Sebab para sahabat betul-betul menjaga persatuan dan kesatuan, ya, karena mereka yaitu merujuk kepada firman Allah, atiullaha wa rasul, yaitu mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ya, sehingga apa yang dikatakan Rasul semuanya mengikuti tanpa ada yang membantah. Dan Rasul melarang, ya, membahas tentang masalah-masalah yang dapat menimbulkan perpecahan. Nah, selanjutnya, setelah Rasulullah SAW, embrio perpecahan baru muncul. Adanya perselisihan siapa yang paling berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW, sehingga terjadilah musyawarah dalam kaum Ansor diwakili oleh Sa'ad bin Ubadah. Kemudian menyusul kaum Muhajirin, yaitu diwakili oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Terjadilah musyawarah di suatu tempat di mana betul, yaitu Saqifah Bani Sa'idah, sehingga diambillah keputusan oleh dua kelompok ini, Ansor dan Muhajirin, dan diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Nah, akidah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Persatuan umat Islam masih dapat dijaga dan dipertahankan, walaupun ada beberapa persoalan, yaitu sempat munculnya nabi palsu, ya, dan keengganan umat Islam membayar zakat. Akan tetapi hal ini dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga tidak mempengaruhi persatuan dan kesatuan umat Islam. Pemerintahan berganti, yaitu pada Umar bin Khattab pada tahun 13 sampai 23 Hijriah. Persatuan umat Islam masih dapat dijaga dan dipertahankan pula, ya, pada masa ini. Karena apa? Karena ketegasan Khalifah Umar bin Khattab dalam pengambilan keputusan. Kita tahu, ya, Umar bin Khattab itu dikenal sebagai khalifah yang tegas, akan tetapi hidupnya tetap sederhana. Ya, kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan
pada tahun 23 sampai 35 Hijriah. Nah, di sini reformasi administrasi pemerintahan terjadi ya, pengangkatan gubernur dan pegawai pemerintahan dari kalangan keluarga Utsman bin Affan sehingga memicu perpecahan umat Islam. Sebetulnya para sahabat setuju-setuju saja gitu ya, karena yang diangkat pun orang yang mumpuni, yang orang di bidangnya, akan tetapi ada orang-orang yang memang, salah satu orang yang memang menjadi penyebab yang menjadikan perpecahan umat Islam, yaitu Abdullah bin Saba ya, yang mengabarkan berita bohong ya. Pada 6 tahun pertama situasi dan kondisi pemerintahan begitu baik dan banyak prestasi. Selanjutnya situasi menjadi tidak stabil ya, tadi akibat adanya demonstrasi warga ya dari masyarakat, yaitu dari Mesir mendatangi Khalifah Utsman bin Affan meminta penjelasan tadi kenapa adanya reformasi, karena itu pun dihasut ya oleh siapa? Abdullah bin Saba. Satu riwayat mengatakan dia masuk Islam hanya pura-pura saja ya, karena pada tujuannya mungkin akan menghancurkan umat Islam. Sudah menjadi sunatullah, sebab Allah berfirman, walang tardo ankal yahud wala nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi tidak akan ridho selama umat Islam ada di muka bumi ini. Sehingga sudah menjadi sunatullah ya, adanya Abdullah bin Saba, orang-orang yang memang menghasut banyak orang ya, sehingga terjadilah demo, puncaknya terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang dikenal dengan fitnah kubro. Nah, Utsman bin Affan meninggal karena dibunuh. Kepemimpinan berganti kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 40 Hijriah. Di masa ini terjadi perpecahan umat Islam ya, timbul lagi fitnah, sebab tadi Abdullah bin Saba lagi ya menyebarkan berita bohong lagi ya, merusak pemikiran lagi, yaitu menghasut Siti Aisyah bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini tidak mau menolong Utsman dalam keadaan sekarat gitu ya, menyebarkan berita kepada Aisyah dan kepada Muawiyah sehingga Ali bin Abi Thalib ini naik tahta menjadi khalifah karena tadi dia enggan menolong karena ingin naik tahta. Nah, terjadi lagi fitnah sehingga pada masa ini terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Apa itu perang Jamal? Perang unta yang dikenal dengan perang Jamal. Antara siapa? Antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Siti Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih terjadi perang Jamal? Karena tadi hasutan daripada Abdullah bin Saba kepada Siti Aisyah bahwasanya Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak serius menangani dan menghukum pembunuh Utsman bin Affan, padahal Ali bin Abi Thalib sudah berusaha keras, sehingga Siti Aisyah mendesak kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian banyak hasutan-hasutan yang masuk dari Abdullah bin Saba sehingga terjadilah perang Jamal ya. Dalam satu riwayat perang Jamal pun terjadi biasa saja, tidak saling membunuh, tidak ada yang mau menghunuskan pedangnya. Karena sudah berjanji kita ini satu iman, satu keyakinan, kita diskusi saja, diskusi. Akan tetapi Abdullah bin Saba lagi masuk ya, menghasut lagi, terjadilah perang sampai banyak korban di antara kedua pihak. Kemudian yang selanjutnya ada perang Siffin, yaitu perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah. Sehingga muncullah 3 kelompok. Dalam perang Siffin ini ada kelompok Syiah, Khawarij, dan kelompok Muawiyah. Nah, kemudian berlanjut akidah pada masa Bani Umayyah setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib selesai memimpin umat Islam. Pada tahun 661 sampai 750 Masehi, terjadinya kedaulatan Islam yang kuat. Wah, Islam sudah kuat ya, banyak wilayah-wilayah Islam. Akan tetapi perdebatan di bidang akidah menajam.
ya, memasuki pemikiran-pemikiran yang sebelumnya belum disentuh, yaitu perkembangan pemikiran kalam, dan membahas masalah qadar. Padahal pada masa Rasulullah melarang untuk mendebatkan permasalahan-permasalahan qadar, ya, qadar ini dan istita'ah, ya, yang sebelumnya memang tidak disentuh. Kemudian lagi pada masa Bani Umayyah ini banyak umat Islam yang afatis, ya, dan beranggapan bahwa semua yang terjadi sudah menjadi suratan takdir. Muncullah paham Jabariyah, yaitu yang dipimpin oleh Jaham bin Abi Sufyan. Paham ini menguntungkan bagi negara, ya, khususnya Bani Umayyah, karena apapun yang akan dilakukan mereka, ya, semuanya sudah menjadi suratan takdir, ya. Nah, adanya Jabariyah, faham Jabariyah ini, muncullah reaksi terhadap pemikiran Jabariyah tadi, dan muncullah aliran Qadariyah oleh Ma'bad al-Juhaini, ya, Dimian Adimsyaki dan lain sebagainya. Dilan Adimsyaki, ya. Gailan Adimsyaki. Nah, kemudian muncullah pemikir yang cerdas, Hasan al-Basri, yaitu pelaku dosa besar adalah orang fasik tetapi tidak keluar mukmin, tidak keluar menjadi seorang mukminnya. Ini, ya, akidah pada masa Bani Umayyah. Pada selanjutnya yaitu akidah pada masa Bani Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, ini hubungan bangsa Arab dengan Ajam mencapai puncaknya, ya, orang-orang Yunani, orang-orang Persia, sehingga muncullah gerakan penerjemah filsafat Yunani dan Persia. Kemudian adanya transfer ilmu pengetahuan dari luar Islam. Kemudian dikenallah adanya disiplin ilmu, yaitu ilmu kalam, penamaan ilmu kalam, ya. Kemudian pada masa ini adanya Imam Abu Hanifah yang mengarang kitab Alim wal Muta'alim dan Fikih Akbar. Banyak sekali pemikir-pemikir yang cerdas yang lahir pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian lagi pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Muta'syim dan Al-Watsik, nah, menjadikan Mu'tazilah sebagai paham resmi negara, paham resmi kekhalifahan Abbasiyah, ya, Mu'tazilah. Kemudian hasil reaksi daripada faham Mu'tazilah ini muncullah ulama-ulama, ya, yaitu salah satunya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, yaitu yang menolak paham Mu'tazilah. Nah, mereka yaitu mempunyai faham memadukan dalil nakli dan akliyah. Itu, ya, banyak sekali kejadian-kejadian pada pemerintahan ini, terutama dalam masalah pemikiran, ya. Nah, akidah sesudah Bani Abbasiyah tadi muncullah paham Asy'ariyah dan Maturidiyah, mengalami perkembangan yang pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam yang mampu memadukan antara dalil nakli dan akli. Nah, faham ini disebut dengan faham ahli sunnah wal jamaah nantinya, begitu, ya, faham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kemudian atas dasar faham inilah muncul juga reaksi, yaitu dari Taqiyuddin bin Taimiyah atau yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah, ya, yaitu membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni dari Al-Quran dan hadis, karena mungkin pakai akli ini, gitu, ya, sudah tidak murni lagi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sehingga perkembangannya gerakan Ibnu Taimiyah ini dikenal dengan gerakan Salafi. Muncul lagi pemahaman-pemahaman baru, muncul lagi pemikiran-pemikiran baru, ya. Nah, kembali lagi pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin, terutama pada peristiwa tahkim. Nah, tadi sampai setelah pemerintahan Abbasiyah, ya. Nah, kemudian kita bahas peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim ini kenapa disebut tahkim? Karena peristiwa perundingan
antara Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan. Tempatnya yaitu di Daumatul Jandal setelah perang Siffin. Terjadi pada bulan Safar 37 Hijriah. Ya, adanya perundingan atau perjanjian perdamaian. Pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, pihak Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As. Kenapa tahkim ini terjadi atau arbitrase ini terjadi? Sebab dari kelompok Muawiyah mengangkat Al-Quran memakai tombak sebagai simbol perdamaian untuk menuju perundingan, sehingga pihak Ali pada ujungnya menyetujui. Ya, apa isi perjanjiannya? Sepakat bahwa Ali dan Muawiyah diturunkan dari jabatannya. Ya, kemudian pidato pertama dari perjanjian itu antara wakil daripada pihak Ali dan Muawiyah, yaitu yang pertama Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan apa adanya, ya, yaitu menurunkan Ali dari jabatannya. Sedangkan tiba-tiba Amr bin As dalam pidatonya malah mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Terjadi kecurangan, terjadi kelicikan, ya, ingkar terhadap perundingan, sehingga Muawiyah dibaiatlah oleh orang-orang Islam, disetujuilah menjadi khalifah, menjadi pemimpin, ya, karena tadi Amr bin As, ya, yaitu keluar daripada perundingan, ya. Akibat daripada peristiwa tahkim ini, yaitu umat Islam terpecah dalam 3 faksi. Ada kelompok setia kepada Ali bin Abi Thalib, namanya kelompok Syiah. Kemudian kelompok yang keluar dari Ali bin Abi Thalib, namanya kelompok Khawarij. Kemudian kelompok yang mendukung Muawiyah, namanya kelompok Muawiyah. Awalnya semuanya memperdebatkan masalah politik, tetapi kemudian merambah ke ranah akidah. Kita lihat Khawarij ini adalah kelompok yang keluar dari Ali bin Abi Thalib, sebab mereka tidak mau menerima hasil perundingan, hasil tahkim, hasil arbitrase, sehingga orang-orang Khawarij ini mengkafirkan siapa? Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah. Menurut orang Khawarij bahwasanya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah termasuk Amr bin As wajib dibunuh sebab mengambil hukum bukan kembali kepada Al-Quran. Jadi mereka menganggap bahwasanya Ali dan Muawiyah sudah mengambil hukum, ya, yang menggabungkan antara hak dan batil, kebaikan dan keburukan dicampur adukan. Ini garis ekstrim, ya, Khawarij. Yang tidak sepaham dengan kelompoknya bunuh, halal, ya, bahaya. Kelompok Syiah, kelompok yang setia, yang pada ujungnya yang berhak mengganti Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, ya, sama menyalahkan sahabat Abu Bakar, Umar adalah orang yang tidak berhak dan mereka masuk neraka, mereka pendosa besar, ya, kafir juga sama, ya. Itulah sekilas tentang peristiwa tahkim, munculnya aliran-aliran ilmu kalam, ya, yang tadinya umat Islam bersatu, ya, sehingga muncullah firqah-firqah, kelompok-kelompok yang membawa pemahamannya masing-masing. Sudah menjadi sunatullah, ya, sebab Nabi sudah menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya umat Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan, ya. Dan selamat yang satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ya, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang aliran-aliran ilmu kalam lebih dalam lagi, firqah-firqah, kelompok-kelompok dalam aliran ilmu kalam. Hari ini cukup sekian saja dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.